Pak Badru. Ayo belajar bersama Kirana. Pak Badru kebingungan. Hai, terkadang satu gambar saja tidak cukup untuk melogiskan keseluruhan kejadian. Lihat gambar besarnya untuk menemukan kisah yang sebenarnya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Di halaman 9 dan 11, apakah Titik Dullah benar-benar mengangkat ayahnya? Di halaman 21 dan 23, apakah Pak Badru benar-benar melihat balon kuning? Di halaman 27, binatang apa yang menurut Pak Badru dilihatnya? Di halaman 37 dan 39, apakah Pak Badru benar-benar melihat ular? Temukan untuk mengetahui jawabannya. Ayo kita cari bersama. Pagi-pagi yang paling membingungkan. Cerita berawal pada suatu pagi biasa di Hoboken. Pak Badru, si pelupa, sedang mencari kacamatanya. Tiba-tiba telepon berdering. Ternyata dari temannya, Siman, si penjaga kebun binatang. "Kamu menemukan kacamataku," seru Pak Badru. "Aku segera datang. Tanpa itu aku tidak melihat apa-apa." Pak Badru meletakkan gagang telepon dan melihat keluar jendela. "Sebaiknya aku membawa payung," pikirnya. Tampaknya hujan akan turun sepanjang hari. Benar beladang dulu, Pak. Papa dulu lepas ini ya. Akan tetapi, ketika Pak Badru sampai di luar rumah, tidak terlihat awan sedikit pun di langit. "Aneh," gumamnya. Padahal baru saja hujan deras. Cepat benar hujan tadi reda. Ini ikan, Pak. Ikan ya. Iya. Pak Badru berjalan-jalan ke pusat kota. "Lele Dumbo," teriaknya. Si kecil Titik Dullah bisa mengangkat ayahnya. "Aku mau lihat dari dekat." Lalu berlari masuk untuk melihat lebih jelas dari dalam. Toko Dullah. "Selamat pagi, Pak Badru," kata Pak Dullah. "Perlu sesuatu? Kami sedang mengobral sepatu karet." Ini bisa dibuka. "Terima kasih, hari ini tidak ada keperluan apa-apa," jawab Pak Badru. Mulai agak bingung. "Yang benar-benar aku perlukan sekarang hanyalah kacamataku." 3, 4, 5, 6, 7. Pak Badru memandang ke pintu belakang. "Macam ompong," teriaknya. "Ada orang mau diterkam singa. Lari, Pak, lari!" Sambil menyambar payungnya, Pak Badru bergegas keluar untuk menolong orang itu. Ini bukan danau, Pak. Bukan danau, Pak. Sekejap Pak Badru berhenti. "Kemana larinya singa tadi?" ia bertanya sambil menggosok-gosok matanya. "Di Hoboken tidak ada singa," bentak orang itu. Ia membaca koran kembali. "Maaf," gumamnya. Pak Badru tergagap. Pagi ini banyak kejadian aneh. Badan ya. Nah, Pak. Nah, badan ya. "Halo Pak Badru, siapa Bu Tata? Panas bener ya hari ini. Flamingo gosong," teriak Pak Badru. "Kebakaran rumah Bu Tata terbakar." Ia menyalakan alamat ada di dekatnya lalu berlari kencar ke rumah Bu Tata.
Pak Badru menerjang pintu depan diikuti pasukan pemadam kebakaran kelompok 15 yang gagah berani. Rasanya aku tadi melihat api, kata Pak Badru dengan gugup sambil mengernyitkan dahi. Wah, aku memang sedang memanggang kue bolu marmer, kata Bu Tata, tapi tidak sampai terbakar. Siapa mau kue? Tidak, terima kasih, sahut Pak Badru. Aku perlu kacamataku cepat-cepat. Semua jadi kacau balau pagi ini. Maaf atas alarm keliru tadi. Ini lagi apa? Kue bolu marmer ini berat seperti batu. Pus sini minum susu dan makan kue. Kacamata bolong, seru Pak Badru. Loh, itu Siman. Ia membawa kacamataku, tapi malah pergi naik balon. Siman, jangan pergi, kembali. Pak Badru berlari tergopoh-gopoh keluar pintu. Aku tidak pergi kemanapun, Pak Badru, kata Siman dari balkon rumahnya. Sejak tadi aku berdiri menunggu di sini. Mengapa Pak Badru lama sekali? Cit. Dengan gembira Pak Badru memakai kacamatanya. Lega benar rasanya, katanya kepada Siman. Kamu akan kaget bila tahu apa saja kejadian yang kulihat tanpa kacamata. Pagi ini sungguh pagi paling membingungkan. Seisi Bunbin lepas. Pak Badru, kata Siman, kita tolong menjagakan kebun binatang. Aku ada tugas sampai makan siang nanti. Dengan senang hati, kata Pak Badru. Kebetulan aku juga suka pada binatang. Bagus, kata Siman sambil memberikan topi jaga dan buku. Ini buku petunjuk tentang semua binatang. Satu-satu yang mungkin merepotkan adalah Onzi Sinuri. Pak Badru memakai topi Siman dengan penuh gaya. Lalu sambil bersiul-siul gembira, ia melangkah masuk Bunbin. Maksudnya kebun binatang. Baru saja Pak Badru masuk Bunbin, dilihatnya Ozi sedang membuka pintu kandang yang terakhir. Astaga naga, teriak Pak Badru. Semua binatang lepas dari kandang. Aku harus melacak semuanya sebelum Siman kembali. Krak. Tepat pada saat itu Pak Badru melihat belalai besar dan sepasang kaki yang berkerut. Nah, itu si gajah, katanya. Kalau semudah ini sebentar saja semua binatang pasti sudah berkumpul. Bukan gajah tuh, Pak. Bukan gajah. Bukan gajah, seru Pak Badru. Ternyata monyet. Ayo turun ke sini cepat, perintahnya. Rusa-rusa kabur. Crack. Pak Badru memicingkan mata ke tempat yang jauh. Itu dia si rusa, teriaknya. Jangan kira aku bisa dibohongi binatang. Ia pun berlari untuk menangkap rusa itu. Bukan gajah, Pak. Ini bukan gajah ya. Ini Bukan rusa. Bukan rusa. Iya, disangka rusa. Waduh, anjing laut licin, teriak Pak Badru. Kemana larinya rusa tadi? Pintar juga sih. Juga kau bermain petak umpet. Nupi. Tiba-tiba dilihatnya binatang lain seperti dalam bukunya. Ia berseru, 20 pasti unta. Pak Badru segera menerobos semak, diikuti para binatang yang sudah ditangkapnya. Disangka unta. Iya. Cuma burung
Tah, keluh Pak Badru dengan putus asa, tapi tidak apa-apa. 2 burung masih lebih baik daripada 1 unta berpunuk 2. Ya bukan pamanku, krek-krek. Tanduk indah ya bersorak kalau ternyata itu bukan tanduk antilop. Aku mau jadi paman si monyet. Pak Badru bergegas menuruni bukit. Pak Badru mengerjapkan mata. Bukan 2 antilop yang dilihatnya, melainkan keluarga walrus yang hidup ternyata. Mungkin aku tidak cocok bekerja sebagai penjaga kebun binatang, ia mendesah. Namun kemudian wajahnya kembali cerah. Itu kura-kura, semua binatang lamban ini mudah ditangkap. Pak Badru pun bergegas. Aduh, si leher panjang ternyata zarafa, seru Pak Badru jengkel. Jangan-jangan aku sudah kalah cepat dari kura-kura tadi. Aneh ha? Benar hari ini. Kalau terus begini bagaimana mungkin aku bisa menemukan semua binatang yang lepas. Tiba-tiba Pak Badru melihat sesuatu melilit pada dahan pohon. Ular berbisa, kata Pak Badru sambil mengawati buku petunjuk. Ada seekor ular di sana. Seekor macan tutul bertengger dengan ekor melingkar pada dahan pohon. Ya ampun, seru Pak Badru pada macan tutul. Melihat kamu lebih berhati-hati. Apa kamu tidak melihat ada ular di sini? Pak Badru melihat sekelilingnya dengan cemas. Merasa ular itu sudah pulang ke kandangnya. Ketika itu ia melihat berapa garis di antara semak-semak. Aku takut siapa itu? Katanya tertawa. Tapi ternyata garis itu bukan zebra, melainkan jeruji pintu gerbang. Siman beserta semua binatang yang hilang berdiri di dekat pintu gerbang itu. Apakah binatang-binatang ini merepot selama aku pergi? Tanya Siman. Oh, sama sekali tidak, kata Pak Badru bingung. Semua beres. Malah mereka mengajakku berjalan-jalan. Wah, itu bagus, kata Siman. Baiklah, kuharap kalian semua lapar. Karena sekarang waktunya makan siang. Kejutan bagi Pak Badru. Sesudah makan siang, Pak Badru berpamitan kepada semua binatang lalu pulang. Tidak lama kemudian datanglah sahabatnya Puspa, si penjaga perpustakaan. Pak Badru katanya, bolehkah aku meminjam kuas? Aku harus melukis sesuatu yang sangat penting hari ini. Tentu saja boleh, sahut. Masuklah sembari kucarikan kuas itu. Begitu Pak Badru masuk untuk mengambil kuas, Puspa membukakan pintu untuk Titik dan Pak Dullah. Diam-diam mereka menyelinap ke dapur. Terakhir kali aku melihat kuas itu ada di garasi, kata Pak Badru kepada Puspa. Kemudian sambil melihat melalui pintu garasi yang terbuka, Pak Badru menambahkan, nah itu dia. Udah beres, Pak? Udah beres? Hampir. Ini kita sepeda di sini nih, Pak. Iya, kan tetapi ketika Pak Badru masuk garasi hanya menemukan kucingnya yang tidur di atas kursi. Yang sekali, kata Pak Badru sambil menggaruk-garuk kepala. Aku yakin kuas itu ada di suatu tempat di sini. Kurasa aku hanya perlu
terus mencarinya. Bantulah Pak Badru mencari kuas itu. Gitu. Akhirnya Ada balon Pak. 1, 2, 3. Akhirnya kuas itu ditemukan di sebelah bola kaca manusia salju. Pak Bukan bola Pak. Badru menyerahkan kuas itu kepada Puspa. Saat itu Siman masuk dari pintu depan. Pak Badru katanya, "Bolehkah aku meminjam gitar? Aku hendak memainkan lagu istimewa hari ini." "Oh, boleh saja," kata Pak Badru. "Aku rasa ada di ruang musik di lantai atas. Sebentar ya." Diambil. Pak Badru menaiki tangga. Oh, itu dia teriaknya, persis di tempat aku dulu menaruhnya. Sementara Pak Badru berada di lantai atas, Siman dan Puspa membantu Bu Tata, dan beberapa tangga lainnya bertingkat-tingkat masuk dapur. Udah beres Pak. Pak Badru berdiri di tengah ruang musik sambil menggosok matanya. "Aneh," katanya, "aku yakin tadi melihat gitar itu di dekat jendela. Oh, pokoknya gitar itu pasti ada di dalam sini." Ia mulai menggeratak kamar yang berantakan itu. "Apa kalian melihat gitar Pak Badru?" Gitar Pak Badru, di mana gitar Pak Badru? Ini gitar Pak Badru. Ternyata gitar itu berada di belakang bangku kecil. Pak Badru membawanya kepada Siman. Baru saja Siman keluar, bel pintu berbunyi. "Sibuk benar aku hari ini," kata Pak Badru. Di pintu berdiri Jakaria, petugas pemadam kebakaran. "Selamat sore Pak Badru," kata Jakaria. "Bolehkah aku meminjam kamera? Aku ingin mengambil beberapa foto bagus hari ini." "Tunggu sebentar, aku ambilkan," kata Pak Badru. Ia berjalan menuju lemari di ruang dalam. "Seharusnya ada di dalam sini." Lagi-lagi sewaktu Pak Badru berdiri menghadap lemari, teman-temannya menyelinap masuk rumah. Pak Badru membuka pintu lemari itu. Brak! Tumpukan besar barang-barang jatuh di atas kepalanya. "Aduh, berantakan!" Di sini bolanya Pak. teriak Pak Badru. "Bagaimana aku bisa menemukan kamar itu di tumpukan kacau balau ini?" Tahu situ bolanya Pak. Gak tahu, kok bisa? "Mana kamera? Oh, ini kameranya." Iya. "Selamat ulang tahun Pak Badru." Oh, Pak Badru ulang tahun. Akhirnya kamera ditemukan tergantung di bawah bumerang. Pak Badru, Dia Pak. iya, ada Jakaria berdiri di belakangnya. Ia menggerakkan merangkak keluar dari bawah tumpukan barang dan membalikkan badan. Kejutan, semua orang sudah berkumpul. Para sahabat dan juga tetangga. Hari yang membingungkan tepat di hari ulang tahun Pak Badru. Itu ternyata menjadi hari ulang tahun yang paling indah. Pak Badru kebingungan. Selesai.